Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Zara dengan NIM 056259868 dari Prodi Sistem Informasi asal UPBJUT Yogyakarta. Hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas 3 basis data tentang manajemen, transaksi, dan basis data terdistribusi. Kita akan melanjutkan studi kasus rumah sakit yang sudah kita buat pada tugas 2 sebelumnya. Dalam tugas ini, kita tidak hanya menguji keamanan dan konsistensi data saja, tapi juga belajar tentang manajemen transaksi seperti commit, rollback, dan save point. Langkah pertama, kita perlu membuat 5 skenario transaksi pada tabel pasien terlebih dahulu. Langsung saja kita buat di dalam menu routines. Pada transaksi 1, kita buat rutin tanpa commit. Transaksi ini dimulai dengan begin dan diakhiri dengan end. Setelah itu kita coba lakukan insert info pada pasien dengan ID 1, nama Hadi, lalu select datanya.
Pada transaksi 2, kita buat rutin menggunakan start transaction dan commit. Transaksi ini akan memasukkan data ID 8 perempuan. Pada transaksi 3, kita akan buat skenario rollback. Di sini kita coba memperbarui nama pasien ID 1 menjadi Yanti. Terakhir, baru kita panggil perintah rollback, kemudian commit. Pada transaksi 4, kita akan buat skenario kombinasi rollback dan commit. Kita insert data ID 12, lalu rollback, kemudian kita update ID 4 menjadi namanya Agus, lalu kita commit. ID 10 maksud saya. Pada transaksi 5, kita akan buat skenario save point atau checkpoint. Pertama, kita jalankan start transaction, lalu insert data ID 12. Setelah itu kita buat save point 1. Kemudian kita update ID 3 menjadi Rodia. Lalu kita roll back to save point 1. Habis itu insert lagi data ID 14 dan akhiri dengan commit. Sekarang kita coba uji dengan memanggil perintah call satu persatu di tab SQL. Saat kita call transaksi 1, data ID 6 muncul di hasil seleksi rutin. Namun saat dicek di tabel utama pasien, datanya tidak ada. Hal ini disebabkan karena tidak ada perintah commit untuk mempermanenkan data ke basis data. Saat kita call transaksi 2, data ID 8 tersimpan secara permanen di tabel karena kita menggunakan fungsi commit. Saat kita call transaksi 3, nama pasien ID 1 tidak berubah menjadi Yanti karena perintah rollback telah membatalkan aksi update tersebut sebelum sempat di commit. Jadi salah.
call transaksi 4, data ID 12 tidak masuk karena terkena rollback pertama. Namun data ID 4 ID 4 berhasil berubah menjadi Agus karena posisi update berada setelah rollback dan dieksekusi oleh commit. Namun data ID 1 berhasil berubah menjadi Agus karena posisi update berada setelah rollback dan dieksekusi oleh commit. Maaf, saya salah baca. Pada call transaksi 5, data ID 14 dan ID data ID 12 dan ID 14 berhasil masuk. Namun nama pada ID saya ulangi. Pada call transaksi 5, data ID 12 dan ID 14 berhasil masuk. Namun nama pada ID 3 tidak berubah menjadi Rodiah karena aksi update tersebut dibatalkan kembali ke titik save point 1 sebelum di commit. Baik, sekian atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.